Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmala Saputri dengan NIM 230404502011, program studi bimbingan dan konseling jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan kelas A. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah sosioantropologi dan juga untuk merefleksi kembali materi-materi yang telah diajarkan, di mana ini tuh mata kuliah sosioantropologi yang diampu oleh Ibu Dr. Bastiana MS. Halo, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai fenomena sosiologi di lingkungan sekolah dasar, khususnya di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Mandenging. Nah, jadi ini akan menerangkan mengenai konsep sosialisasi dan penyesuaian diri dalam konteks pendidikan. Jadi, kita akan melihat bagaimana proses ini terjadi dan dampaknya bagi siswa, serta mengungkap kesenjangan antara konsep pendidikan ideal menurut tokoh pendidikan Indonesia dan realita yang ada di sekolah. Sosialisasi adalah proses di mana individu belajar dan beradaptasi dengan norma-norma, nilai-nilai, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Di lingkungan sekolah, sosialisasi sangat penting karena disinilah siswa belajar berinteraksi dengan teman sebaya, guru, dan staf sekolah. Sekolah menjadi tempat di mana siswa mempelajari keterampilan sosial, membentuk identitas diri, dan memahami peran mereka dalam masyarakat yang lebih luas. Melalui sosialisasi di sekolah, siswa belajar tentang kerjasama, kompetisi yang sehat, dan empati terhadap sesama. Sesuai dengan pada video di atas, siswa melakukan permainan sepak bola. Selanjutnya, pada bagian ini siswa melakukan diskusi kelompok. Nah, jadi kegiatan seperti diskusi kelompok ini membantu siswa mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. Sehingga ini juga bagian penting dari proses sosialisasi ini. Selanjutnya, penyesuaian diri. Nah, jadi penyesuaian diri adalah proses di mana siswa belajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah mereka. Proses ini bisa menjadi tantangan, terutama bagi siswa baru atau mereka yang pindah ke sekolah dengan budaya yang berbeda. Jadi, penyesuaian diri ini melibatkan berbagai aspek, seperti memahami aturan sekolah, beradaptasi dengan gaya belajar yang berbeda, dan membangun hubungan dengan teman sebaya serta guru. Siswa yang mampu menyesuaikan diri dengan baik cenderung lebih bahagia dan lebih sukses secara akademik. Namun, tidak semua siswa dapat dengan mudah menyesuaikan diri. Seperti pada gambar di atas, ada satu orang siswa yang hanya berdiam diri karena sulit untuk menyesuaikan diri. Beberapa mungkin yang mengalami kesulitan seperti merasa terisolasi atau bahkan mengalami bullying, sehingga ini tuh dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mereka dan prestasi akademiknya. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, kita tidak bisa lepas dari pemikiran para tokoh pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara. Beliau menekankan pentingnya pendidikan yang mendidik hati dan budi pekerti selain aspek akademik. Jadi, Ki Hajar Dewantara ini berpendapat bahwa pendidikan itu harus mengembangkan potensi individu secara menyeluruh
baik dari segi intelektual, moral, maupun sosial. Hal ini sangat relevan dengan proses sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah, di mana siswa belajar nilai-nilai tersebut. Pendidikan yang holistik seperti ini membantu siswa untuk tidak hanya sukses secara akademik, tetapi juga menjadi individu yang berkarakter dan beretika. Ini adalah fondasi penting dalam pembangunan bangsa. Proses sosialisasi dan penyesuaian diri yang baik di sekolah dapat memberikan timbal balik yang positif bagi siswa. Mereka menjadi lebih percaya diri, mampu berkomunikasi dengan baik, dan memiliki keterampilan sosial yang penting untuk kehidupan mereka di masa depan. Sebagaimana pada gambar di atas, siswa melakukan sosialisasi karena akan melakukan permainan. Namun, sebaliknya, kegagalan dalam penyesuaian diri dapat menyebabkan masalah seperti rendahnya prestasi akademik, masalah perilaku, dan bahkan kesehatan mental yang terganggu. Oleh karena itu, penting bagi sekolah untuk memberikan dukungan yang cukup kepada siswa dalam proses ini, sehingga guru memiliki peran kunci dalam membantu siswa menyesuaikan diri. Dukungan dari guru ini, baik secara akademik maupun emosional, dapat membuat perbedaan besar dalam pengalaman siswa di sekolah. Namun, seringkali kita menemukan gap antara konsep pendidikan ideal dan realistis yang terjadi di sekolah. Tantangan seperti kurangnya fasilitas, jumlah siswa yang terlalu banyak dalam satu kelas, dan tekanan akademik yang tinggi bisa menghambat proses sosialisasi dan penyesuaian diri siswa. Untuk mengatasi gap ini, diperlukan kerjasama antara sekolah, orang tua, dan pemerintah. Program-program yang mendukung pengembangan karakter dan kesejahteraan siswa, pelatihan guru yang berkelanjutan, serta kebijakan pendidikan yang lebih holistik sangat diperlukan. Sehingga pada akhirnya, pendidikan yang baik bukan tentang nilai akademik, tetapi juga tentang bagaimana kita mempersiapkan generasi muda untuk menjadi individu yang berkarakter, beradaptasi, dan mampu berkontribusi positif di masyarakat. Sehingga, mari kita bersama-sama mewujudkan pendidikan yang mendidik dengan sepenuh hati. Jadi, kesimpulan materi dari video yang telah saya paparkan itu menguraikan tentang pentingnya sosialisasi dan penyesuaian diri di lingkungan sekolah dalam konteks pendidikan di Indonesia, dengan menekankan bahwa sekolah itu bukan hanya tempat untuk belajar akademik, tetapi juga tempat di mana siswa belajar keterampilan sosial, mengembangkan identitas diri, dan memahami peran mereka dalam masyarakat. Nah, jadi video ini itu menyoroti peran penting sosialisasi dan penyesuaian diri ini dalam pengalaman pendidikan, seperti penyesuaian diri, kesenjangan antara idealisme pendidikan dan realitas di lapangan, kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah diharapkan juga dapat mengatasi masalah tersebut dan menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan holistik siswa. Dengan demikian, video ini tuh menyimpulkan bahwa pendidikan yang baik itu tidak hanya tentang pencapaian akademik, tetapi juga mempersiapkan generasi muda untuk menjadi individu yang berkarakter, beradaptasi, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat.